Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, atas nama Muhammad Alif Rizky Irawan, Muhammad Ismail Tajuddin, dan Pendi Paran akan menjelaskan tentang Intel Core. Next. 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 Intel Core adalah serangkaian prosesor yang diproduksi oleh perusahaan teknologi komputer Intel Corporation. Prosesor Intel Core terkenal karena kinerja tinggi, efisiensi daya yang baik, dan kemampuan untuk menangani berbagai tugas komputasi, termasuk komputasi umum, permainan multimedia, dan pengolahan grafis. Intel Core memiliki beberapa varian, termasuk Intel Core i3, 5, 7, dan 9, dan sebagainya, yang ditunjukkan untuk berbagai kebutuhan dan anggaran. Masing-masing varian menawarkan tingkat kinerja yang berbeda, dengan Core i9 merupakan varian teratas yang menawarkan kinerja paling tinggi dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti teknologi hyperthreading dan turbo boost untuk meningkatkan kinerja. Intel Core telah digunakan secara luas dalam berbagai perangkat komputasi, termasuk laptop, desktop, workshop, workstation, dan server. Mereka terkenal karena daya tangkapannya yang cepat, keandalan yang tinggi, dan kemampuan untuk menangani tugas-tugas komputasi yang kompleks. Dengan kemampuan multitugas yang kuat, prosesor Intel Core cocok untuk penggunaan sehari-hari serta aplikasi yang membutuhkan daya komputasi yang tinggi seperti desain grafis, pengeditan video, dan pemrograman. Next. Sejarah proses Intel Core. Sejarah Intel Core dimulai pada tahun 2006 dengan peluncuran serangkaian prosesor baru yang secara signifikan meningkatkan kinerja dan efisiensi daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seri pertama dari prosesor Intel Core adalah keluarga produk Core Duo yang menggantikan prosesor Intel Pentium 4 dan Pentium D yang sudah ada sebelumnya. Intel Core Duo terkenal karena kinerja multitugasnya yang kuat dan efisiensi daya yang lebih baik. Setelah peluncuran Core Duo, Intel Core terus mengembangkan dan memperkenalkan berbagai varian prosesor Intel Core, termasuk Core i3, 5, 7, dan 9. Setiap varian ini ditargetkan untuk berbagai segmen pasar, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga kebutuhan komputasi yang lebih berat, seperti gaming, desain grafis, dan pengolahan multimedia. Intel terus meningkatkan kinerja prosesor Core dengan menambahkan fitur-fitur seperti teknologi hyperthreading, turbo boost, dan peningkatan jumlah inti pemrosesan. Next. Perkembangan prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core telah mengalami serangkaian pembaruan dan inovasi sejak diperkenalkan pertama kali. Salah satu seri yang terkenal adalah sebagai berikut. Intel Core generasi pertama, seri i357, diluncurkan pada 2008 dengan arsitektur Nehalem. Generasi kedua, seri i3, 5, dan 7 dikenal sebagai arsitektur Sandy Bridge, diluncurkan pada 2011. Generasi ketiga, seri i357 juga dikenal sebagai arsitektur Ivy Bridge, diperkenalkan pada 2012. Intel Core generasi keempat, seri i357, arsitektur Haswell dirilis pada 2013. Generasi kelima, seri i3, 5, dan 7, arsitektur Broadwell, diluncurkan pada 2015. Generasi keenam, i3, i5, dan i7 dikenal sebagai arsitektur Skylake, diperkenalkan pada 2015. Generasi ketujuh, seri i3, 5, dan 7, arsitektur Kaby Lake, diluncurkan pada 2016. Kedelapan, seri i3, 5, dan 7, arsitektur Coffee Lake, dirilis pada 2017. Kesembilan, i3, i5, i7, dan i9, arsitektur Cannon Lake dan Whiskey Lake, diperkenalkan pada 2018. Dan ke-10, i3, 5, dan 7, 9, arsitektur Comet Lake, diperkenalkan pada tahun 2020. Next. Jenis Intel Core. Yang pertama, Intel Core i3. Seri ini biasanya ditujukan untuk penggunaan sehari-hari dan pemrosesan jaringan. Mereka menawarkan kinerja yang layak untuk tugas-tugas umum seperti penjelasan web, pemutaran media, dan penggunaan perkantoran. Next. Yang kedua, Intel Core i5.
Seri ini memberikan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi daya yang baik, cocok untuk prosesan yang lebih berat seperti pengeditan multimedia, pemutaran video berkualitas tinggi, dan prosesan multi tugas ringan. Next. Yang ketiga, Intel Core 7. Prosesor dalam seri ini ditunjukkan untuk tugas yang lebih insentif, termasuk gaming, pengeditan video, dan prosesan multi tugas berat. Mereka biasanya memiliki lebih banyak inti prosesan dan kapasitas clock dan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seri sebelumnya. Yang keempat, Intel Core i9. Seri ini dirancang untuk memutasi berat dan tugas personal yang membutuhkan kinerja puncak. Mereka menawarkan jumlah inti yang lebih tinggi, kecepatan lock yang lebih tinggi, dan fitur-fitur canggih lainnya untuk keperluan seperti rendering video, pemodelan 3D, dan komputasi ilmiah. Yang kelima, Intel Core X Series. Series ini dirancang khusus untuk komputasi tingkat lanjut seperti rendering video 4K, pengeditan video dan foto beresolusi tinggi, dan kompetensi berat lainnya. Prosesor gaya seri ini menawarkan jumlah inti yang sangat tinggi, kecepatan clock yang tinggi, dan fitur canggih lainnya untuk menangani tugas-tugas intensif secara efisien. Setiap seri proses ini memiliki keunggulan dan fokus pengguna yang berbeda, memungkinkan pengguna untuk memilih prosesor yang sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan anggaran mereka. Berikut arsitektur prosesor Intel Core. Arsitektur prosesor Intel Core telah berkembang pesat sejak diluncurkan pertama kali. Berikut adalah pembahasan tentang beberapa aspek utama dari arsitektur ini. Yang pertama, mikroarsitektur. Prosesor Intel Core menggunakan berbagai jenis mikroarsitektur seperti Nehalem, Sandy Bridge, LD Bridge, Haswell, Broadfield, Skylake, Cold Lake, dan Cannon Lake. Setiap mikroarsitektur menawarkan peningkatan kinerja, efisiensi daya, dan fitur-fitur baru yang memungkinkan prosesor untuk menangani berbagai tugas secara efisien. Yang kedua, hyper-threading. Sebagian besar prosesor Intel Core mendukung teknologi hyper-threading yang memungkinkan inti tunggal untuk bekerja pada dua tidak secara bersamaan. Ini menghasilkan peningkatan kinerja dalam tugas-tugas multitasking yang paralel. Yang ketiga, turbo boost. Fitur turbo boost memungkinkan prosesor untuk secara dinamis meningkatkan kecepatan clocknya di atas frekuensi dasar saat pada beban kerja yang berat. Ini membantu meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas yang membutuhkan daya komputasi lebih tinggi. Yang keempat, CAV. Prosesor Intel dilengkapi dengan berbagai tingkat CAV, termasuk CAV Li1, L2, dan L3. CAV berfungsi untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh prosesor, sehingga mengurangi waktu akses ke memori utama dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kelima, inti pemrosesan. Arsitektur Intel Core biasanya memiliki beberapa inti pemrosesan, mulai dari 2 hingga lebih dari 8 inti. Tergantung pada jenis prosesornya, ini memungkinkan prosesor untuk melakukan pemrosesan paralel yang efisien, meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas yang membutuhkan
penggunaan data yang intensif. Yang keenam, instruksi SIMD. Prosesor Intel Core mendukung instruksi SIMD yang memungkinkan pemrosesan pada paralel dari data yang serupa. Ini bermanfaat dalam aplikasi seperti multimedia, grafik, dan komputasi ilmiah, dan di mana kinerja yang tinggal diperlukan. Yang ketujuh, proses manufaktur. Prosesor Intel Core menggunakan proses manufaktur yang node nanometer yang lebih kecil. Perkembangan ini membantu meningkatkan efisiensi daya, kinerja, dan kepadatan transistor dalam setiap prosesor. Perkembangan arsitektur ini berlanjut dengan meningkatkan terus-menerus dalam kinerja, efisiensi daya, dan fitur-fitur baru yang didukung oleh setiap generasi prosesor Intel Core. Perbandingan dengan prosesor lain. Saya lagi kayaknya sobat. Perbandingan dengan prosesor lain. Perbandingan antara prosesor Intel Core dengan prosesor dari vendor lain seperti AMD bisa bervariasi tergantung pada generasi, model, dan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa perbandingan umum antara prosesor Intel Core dan prosesor AMD Ryzen yang merupakan salah satu pesaing utama Intel di pasar prosesor. Yang pertama, kinerja. Pada umumnya, prosesor Intel Core dan AMD Ryzen menawarkan kinerja yang serupa dalam kategori yang setara. Namun, dalam beberapa kasus, prosesor AMD Ryzen mungkin menawarkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas multi-threaded karena memiliki lebih banyak inti pemrosesan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, efisiensi daya. AMD Ryzen seringkali dianggap memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dari prosesor Intel Core dalam kondisi beban kerja yang berat. Namun, beberapa model prosesor AMD Ryzen terbaru telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi daya. Yang ketiga, harga. AMD Ryzen seringkali menawarkan nilai yang lebih baik dalam hal harga dibandingkan dengan prosesor Intel Core dengan spesifikasi yang serupa. Ini membuat prosesor AMD menjadi pilihan yang baik, yang menarik bagi pengguna yang mencari kinerja yang baik dengan anggaran yang lebih terbatas. Yang keempat, kompatibilitas. Perbedaan dalam arsitektur dapat memengaruhi kompatibilitas prosesor dengan motherboard dan komponen lainnya. Penting untuk memastikan bahwa prosesor yang dipilih kompatibel dengan motherboard yang sesuai. Yang kelima, overclocking. Pada umumnya, prosesor AMD Ryzen seringkali lebih fleksibel dalam hal overclocking, yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kecepatan clock prosesor di atas kecepatan defaultnya. Namun, beberapa model prosesor Intel Core juga menawarkan fleksibilitas overclocking yang baik. Yang keenam, fitur tambahan. Baik Intel Core maupun AMD Ryzen menawarkan berbagai fitur tambahan seperti teknologi hyper-threading, turbo boost, dan cache yang dapat mempengaruhi kinerja dan respon sistem secara keseluruhan. Pemilihan antara prosesor Intel Core dan AMD Ryzen harus didasarkan pada kebutuhan pengguna, anggaran, dan preferensi pribadi. Penting untuk memahami kebutuhan komputasi Anda sebelum memutuskan prosesor yang tepat untuk sistem Anda. Keunggulan prosesor Intel Core. Yang pertama itu
kinerja yang cepat dan dapat diandalkan. Kedua, efisiensi daya yang lebih baik. Yang ketiga, dukungan untuk aplikasi dan perangkat keras modern. Kasus penggunaan prosesor Intel Core dalam berbagai aplikasi seperti game, desain, dan komputasi intensif. Itulah ringkasan tentang sejarah perkembangan dan pembahasan prosesor Intel Core, juga dampaknya pada dunia komputasi modern. Sekian kami dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya.